Baiklah, kita akan melanjutkan ke bab 4 yang berjudul menyikapi perbedaan ulama. Nah, pada bab pertama ini yang akan dibahas adalah tentang tatabu ruqash. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu saya akan memaparkan tentang tatabu ruqash. Nah, apakah tatabu ruqash itu? Nah, tatabu ruqash ini adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama itu tatabu yang artinya terus-menerus, dan yang kedua ruqash yang merupakan jamak dari kata rukshoh atau keringanan. Jadi tatabu ruqash ketika digabung adalah mencari dan menelusuri secara terus-menerus berbagai keringanan atau kemudahan dalam melakukan banyak hal. Jadi orang yang melakukan tatabu ruqash itu beliau tuh terus-menerus mencari keringanan untuk melakukan sebelum melakukan satu hal atau beberapa hal atau banyak hal. Nah, untuk mengetahui hukumnya, kita lihat ada dua jenis tatabu ruqash. Yang pertama adalah tatabu ruqash syar'iyah, dan yang kedua tatabu ruqash al-madzahib al-istihadiyah. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu tatabu ruqash syar'iyah. Nah, artinya yaitu mencari keringanan-keringanan dalam beragama untuk diamalkan, di mana keringanan ini sudah dilegitimasi dan diperbolehkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi hal ini memang sudah dibolehkan dan legal seperti itu. Nah, contohnya adalah tatabu ruqash atau keringanan bagi orang yang memiliki luka, kemudian dia akan melaksanakan wudhu atau mandi janabah, yang jika luka itu terkena air akan berdampak bahaya, maka keringanan bagi orang tersebut untuk mengusapkan air di perban lukanya saja atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian juga contohnya pada orang yang melakukan perjalanan atau musafir dalam bulan puasa. Mereka diberi keringanan untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Atau juga kepada orang yang sudah tua dan tidak bisa berpuasa lagi. Keringanannya adalah dengan membayar fidyah. Itu juga kepada orang yang tidak mampu sholat berdiri, maka diberi keringanan untuk sholat duduk atau bahkan berbaring. Nah, jadi keringanan-keringanan ini memang sudah dilegitimasi, sudah dihalalkan, sudah dilegalkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan tentu saja hukumnya boleh. Kemudian yang kedua adalah tatabu ruqash al-madzahib al-ijtihadiyah. Nah, ini sedikit berbeda dari tatabu ruqash yang syariah tadi. Jadi arti tatabu ruqash al-madzahib al-ijtihadiyah itu adalah mencari pendapat-pendapat yang memudahkan atau meringankan dari berbagai pendapat-pendapat fikih yang ada untuk dilaksanakan. Jadi kan pendapat fikih kan pasti ada celah-celah di antara pendapat fikih. Nah, orang tersebut itu mencari kemudahan pendapat-pendapat yang berupa kemudahan-kemudahan dari celah-celah pendapat imam madzhab tadi, sehingga jadi satu kumpulan untuk dilaksanakan. Nah, dalam hal ini para ulama sampai level ijma itu sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena khawatir ada dorongan hawa nafsu, dia hanya mau yang ringan-ringan saja dan yang mudah-mudah saja begitu dalam urusan fikih. Jadi para ulama itu tidak sepakat karena ini dikhawatir karena dorongan hawa nafsu. Sementara ada juga sebagian ulama dari rombongan Hanabilah dan Syafi'iyah itu mengatakan tidak apa-apa melakukan hal ini karena argumentasi beliau adalah karena tidak ada larangan untuk melakukan ini. Ini kan terdengar seperti dua hal yang kontradiktif gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh bisa dikompromikan asalkan dengan prinsip jika mengambil tatabu ruqash itu tidak dengan hawa nafsu maka dibolehkan. Tapi kalau diambil berdasarkan hawa nafsu itu tidak diperbolehkan karena yang keluar dari hawa nafsu itu adalah keburukan. Seperti itu.